Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Juwita Puputro Gilopada, mahasiswa S1 Keperawatan dari Stikes Nusantara Kupang dengan NIM 1420120015R. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep spiritual dalam keperawatan. Pengertian spiritualitas. Spiritualitas, keyakinan, dan agama merupakan hal yang terpisah, walaupun seringkali diartikan sama. Pemahaman tentang perbedaan antara tiga istilah tersebut sangat penting bagi perawatan untuk menghindarkan salah pengertian yang akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan perawat. Menurut Burkhardt 1993, spiritualitas meliputi aspek berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Yang kedua, menentukan arti dan tujuan hidup. Yang ketiga, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Dan yang keempat, mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan yang maha tinggi. Menurut Cossier, R.W. Blaise and Wilkinson 1995, Murray and Zettner 1993. Dimensi spiritual berupaya untuk mempertahankan keharmonisan atau keselarasan dengan dunia luar, berjuang untuk menjawab atau mendapatkan kekuatan ketika sedang menghadapi stres, emosional, penyakit fisik, atau kematian, kekuatan yang timbul di luar kekuatan manusia. Menurut Mickley et al. 1992, menguraikan spiritualitas sebagai suatu yang multidimensi, yaitu dimensi eksistensial dan dimensi agama. Dimensi eksistensial berfokus pada tujuan dan arti kehidupan, sedangkan dimensi agama lebih berfokus pada hubungan seseorang dengan Tuhan yang penguasa. Menurut Stoll 1989, menguraikan bahwa spiritualitas sebagai konsep dua dimensi. Yang pertama, dimensi vertikal adalah hubungan dengan Tuhan atau yang maha tinggi yang menuntun kehidupan seseorang. Sedangkan yang kedua, dimensi horizontal adalah hubungan seseorang dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan. Terdapat hubungan yang terus-menerus antara dua dimensi tersebut. Menurut Carson 1989, kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalani hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. Kesimpulan dari pengertian spiritual yaitu merupakan kebutuhan untuk mencari arti dan tujuan hidup, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, serta rasa keterikatan dan kebutuhan untuk memberikan dan mendapatkan maaf. Kepercayaan atau faith. Mempunyai kepercayaan atau keyakinan berarti mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Secara umum, agama atau keyakinan spiritual merupakan upaya seseorang untuk memahami tempat seseorang di dalam kehidupan, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya dalam hubungannya dengan lingkungan secara menyeluruh. Agama merupakan suatu sistem ibadah yang terorganisir atau teratur. Agama mempunyai keyakinan sentral, ritual, dan praktik yang biasanya berhubungan dengan kematian, perkawinan, dan keselamatan atau penyelamatan atau salvation. Agama mempunyai aturan-aturan tertentu yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan kepuasan bagi yang menjalankannya.
Perkembangan keagamaan individu merajuk pada penerimaan keyakinan, nilai, aturan, dan ritual tertentu. Selanjutnya, karakteristik spiritualitas. Hubungan dengan diri sendiri, kekuatan dalam atau self-reliance. Yang pertama, pengetahuan diri, siapa dirinya, apa yang dapat dilakukannya. Yang kedua, sikap, percaya pada diri sendiri, percaya pada kehidupan atau masa depan, ketenagaan pikiran, harmoni atau keselarasan dengan diri sendiri. Hubungan dengan alam harmoni. Yang pertama, mengetahui tentang tanaman, pohon, marga satwa, dan iklim. Yang kedua, berkomunikasi dengan alam, bertanam, berjalan kaki, mengabdi dan melindungi alam. Hubungan dengan orang lain. Yang pertama, harmonis atau suportif. A. Berbagi waktu, pengetahuan dan sumber secara timbal balik. B. Mengasuh anak, orang tua dan orang sakit. C. Meyakini kehidupan dan kematian atau mengunjungi, melayat, dan lain-lain. Yang kedua, tidak harmonis. A. Konflik dengan orang lain. B. Resolusi yang menimbulkan ketidakharmonisan dan friksi. Hubungan dengan ketuhanan. Pertama, agamais atau tidak agamais. A. Sembahyang, berdoa atau meditasi. B. Perlengkapan keagamaan. C. Bersatu dengan alam. Terpenuhi kebutuhan spiritual apabila A. Merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di dunia atau kehidupan. B. Mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu kejadian atau penderitaan. C. Menjalin hubungan positif dan dinamis melalui keyakinan, rasa percaya, dan cinta. D. Membina integritas personal dan merasa diri berharga. D. Merasakan kehidupan yang terarah, terlihat melalui harapan. E. Mengembangkan hubungan antar manusia yang positif. Keterkaitan antara spiritualitas, kesehatan, dan sakit. Yang pertama, keyakinan spiritual sangat penting bagi perawat karena dalam mempengaruhi tingkat kesehatan dan perilaku self-care klien. Beberapa pengaruh dari keyakinan spiritual yang perlu dipahami sebagai berikut. Menentukan kebiasaan hidup sehari-hari. Praktik tertentu pada umumnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan mungkin mempunyai makna keagamaan bagi klien. Sebagai contoh, ada agama yang menetapkan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Begitu pula metode keluarga berencana, ada agama yang melarang cara tertentu untuk mencegah kehamilan termaksud terapi medik atau pengobatan. Sumber dukungan. Pada saat mengalami stres, individu akan mencari dukungan dari keyakinan agamanya. Dukungan ini sangat diperlukan untuk dapat menerima keadaan sakit yang dialami, khususnya jika penyakit tersebut memerlukan proses penyembuhan yang lama dengan hasil yang belum pasti. Sembahyang atau berdoa, membaca kitab suci, dan praktik keagamaan lainnya sering membantu memenuhi kebutuhan spiritual yang juga merupakan suatu perlindungan terhadap tubuh. Sumber kekuatan dan penyembuhan. Nilai dari keyakinan agama tidak dapat dengan mudah dievaluasi. Walaupun demikian, pengaruh keyakinan tersebut dapat diamati oleh tenaga kesehatan dengan mengetahui bahwa individu cenderung dapat menahan distres fisik yang luar biasa karena mempunyai keyakinan yang kuat. Keluarga klien akan mengikuti semua proses penyembuhan yang memerlukan upaya ekstra karena keyakinan bahwa semua upaya tersebut akan berhasil. Sumber konflik.
Pada suatu situasi tertentu, bisa terjadi konflik antara keyakinan agama dengan praktik kesehatan. Misalnya, ada orang yang memandang penyakit sebagai suatu bentuk hukuman karena pernah berbuat dosa. Ada agama tertentu yang menganggap manusia sebagai makhluk yang tidak berdaya dalam mengendalikan lingkungannya. Oleh karena itu, penyakit diterima sebagai nasib, bukan sebagai sesuatu yang harus disembuhkan. Menurut Tyler, Lillis dan Limon 1997 dan Craven dan Hierley 1996, faktor penting yang dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang adalah pertimbangan tahap perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap anak-anak dengan 4 agama yang berbeda, ditemukan bahwa mereka mempunyai persepsi tentang Tuhan dan bentuk sembahyang yang berbeda menurut usia, seks, agama, dan kepribadian anak. Tema utama yang diuraikan oleh semua anak tentang Tuhan. Yang pertama, gambaran tentang Tuhan yang bekerja melalui kedekatan dengan manusia dan saling keterikatan dengan kehidupan. Yang kedua, mempercayai bahwa Tuhan terlibat dalam perubahan dan pertumbuhan diri serta transformasi yang membuat dunia tetap segar, penuh kehidupan, dan berarti. Yang ketiga, meyakini Tuhan mempunyai kekuatan dan selanjutnya merasa takut menghadapi kekuasaan Tuhan. Dan yang keempat, gambaran cahaya atau sihir. Keluarga, peran orang tua sangat menentukan dalam perkembangan spiritualitas anak. Yang penting bukan apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya tentang Tuhan, tetapi apa yang akan anak pelajari mengenai Tuhan, kehidupan, dan diri sendiri dari perilaku orang tua mereka. Oleh karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dan pengalaman pertama anak dalam mempersepsikan kehidupan di dunia, maka pandangan anak pada umumnya diwarnai oleh pengalaman mereka dalam berhubungan dengan orang tua dan saudaranya. Latar belakang etnik dan budaya. Sikap, keyakinan, dan nilai dipengaruhi oleh latar belakang etnik dan sosial budaya. Pada umumnya, seseorang akan mengikuti tradisi agama dan spiritual keluarga. Anak belajar pentingnya menjalankan kegiatan agama, termasuk nilai norma dari hubungan keluarga dan peran serta dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan. Perlu diperhatikan apapun tradisi agama atau sistem kepercayaan yang dianut individu, tetap saja pengalaman spiritual unik bagi setiap individu. Pengalaman hidup sebelumnya. Pengalaman hidup baik yang positif maupun pengalaman negatif dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang. Sebaliknya juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengartikan secara spiritual kejadian atau pengalaman tersebut. Sebagai contoh, jika dua orang wanita yang mempercayai bahwa Tuhan mencintai umatnya kehilangan anak mereka karena kecelakaan, salah satu dari mereka akan bereaksi dengan mempertanyakan keberadaan Tuhan dan tidak mau sembahyang lagi. Sedangkan wanita yang lain, bahkan sebaliknya, terus berdoa dan meminta Tuhan membantunya untuk mengerti dan menerima kehilangan anaknya. Begitu pula pengalaman hidup yang menyenangkan sekalipun, seperti pernikahan, pelantikan, kelulusan, kenaikan pangkat atau jabatan, dapat menimbulkan perasaan bersyukur kepada Tuhan. Namun, ada juga yang merasa tidak perlu mensyukurinya. Peristiwa dalam kehidupan sering dianggap sebagai suatu cobaan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menguji kekuatan imannya. Pada saat ini, kebutuhan spiritual akan meningkat yang memerlukan kedalaman spiritual dan kemampuan coping untuk memenuhinya.